Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu Bapak Ibu dalam tutorial penggunaan LMS PPG dalam jabatan tahun 2020. Pada kesempatan hari ini, kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana memasuki LMS PPG dalam jabatan tahun 2020. Langkah-langkah yang Bapak Ibu harus lakukan, pertama kali harus masuk ke browser. Kita akan gunakan browser Google Chrome. Diklik Google Chrome, kemudian ketikkan di sini pendaftaran PPG Kemendikbud.go.id. Setelah itu Bapak Ibu klik, maka akan masuk ke sini tampilan baru, selamat datang, dan Bapak Ibu disilakan masukkan akunnya. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan akun Bapak Ibu, ya, akun Bapak Ibu yang diberikan oleh Dapodik, yaitu berupa SIM PKB. Nah, kalau saya sendiri menggunakan akun yang diberikan oleh PPG, kita masukkan akunnya, kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu akan diarahkan pada tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu, ada biodata diri. Ya, biodata diri ini tentang biodata Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lengkapi, tinggal diklik di sini. Kemudian nanti ada isian data diri yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu. Kita coba klik. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, biodata Bapak Ibu masukkan semuanya, nama lengkapnya dan seterusnya, isi sampai selesai. Ya, baru setelah itu Bapak Ibu simpan, ya. Nah, itu tentang biodatanya. Kemudian kita kembali ke awal tadi, menu sebelumnya. Di bawah biodata itu ada kelas, ya, yaitu kelas Bapak Ibu yang sekarang ambil, ya. Kita klik kelasnya, maka akan diarahkan ke halaman baru seperti ini, yaitu program e-learning PPG Universitas Tanjung Pura. Nah, di situ, ya. Kemudian di sisi kiri ini ada beranda, ada diklatku, ada halaman SIM PPG. Nah, Bapak Ibu masuk ke diklatku, ya. Dengan cara diklik diklatku, maka akan terbuka halaman baru seperti tampilan seperti ini, ya. Jadi yang pertama ini ada diklat, ya, yang pernah dialami oleh Bapak Ibu tentunya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti diklat-diklat lain selain PPG ini, maka akan muncul. Nah, seperti saya ini ada diklat penyegaran, ya. Ini ada 3 tautan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu berada di diklat PPG dalam jabatan. Nah, diklat yang Bapak Ibu tentunya disesuaikan dengan diklat tahap berapa. Ya. Ada yang diklat tahap 1, diklat PPG Daljab tahap 2, nanti ada diklat PPG Daljab tahap 3, karena tahun ini ada 3 tahapan. Nah, tergantung Bapak Ibu berada di tahap berapa. Bapak Ibu bisa klik, ya, bisa klik di ujung sana, ya. Ada tanda petik ini, kemudian Bapak Ibu klik. Misalnya Bapak Ibu berada di diklat PPG Daljab tahap 2, maka klik panah ini, maka akan diarahkan pada halaman seperti ini, ya. Kan muncul seperti ini tampilannya, ya. Setelah itu Bapak Ibu kalau mau masuk kelas, tinggal di klik tautan modulnya. Klik tautan modul. Nah, kita tunggu loading sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah berada di kelas
PPG Daljab tahap 2. Nah, kebetulan di sini adalah kelas SD 1 ya, kelas SD 1. Nah, kalau Bapak Ibu berada di kelas SD 2, SD 3 dan seterusnya juga bisa di sana ya. Nah, ini tampilan dari eh, kelas kita ya, kelas PPG Daljab 1. Ada gambar PPG, ada gambar dasi ini ya, guru SD karena Bapak Ibu berada di guru SD. Nah, di sini ada beberapa menu yang Bapak Ibu bisa telusuri lebih jauh ya. Di bagian atas ini ada berita dan pengumuman ya. Ada berita dan pengumuman. Nah, fungsinya berita dan pengumuman ini adalah berita-berita yang disampaikan oleh tenaga pengajar atau fasilitator. Bapak Ibu bisa buka itu ya. Sesekali Bapak Ibu bisa lihat berita dan pengumuman. Misalnya kita klik seperti ini ya. Nah, nih. Di kelas SD 1 modul 1 ada enggak pengumuman? Nah, ternyata ini sudah ada pengumuman Bapak Ibu ya. Ada pengumuman. Siapa yang beri pengumuman? Nah, ini Pak Hamdani ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apa isi pengumumannya, tinggal diklik di tanggal. Ya. Ya, jadi cara melihat pengumuman yang disampaikan oleh dosen, Bapak Ibu kursornya harus diarahkan pada tanggal. Ya, tanggalnya diklik, maka di sini ada pengumuman. Ya. Pengumumannya Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya ya, Bapak Ibu bisa dilihat seperti itu, dan ternyata pukul 7.30 sampai 9 akan dilakukan web meeting. Artinya Bapak Ibu harus siap-siap untuk mengikuti web meeting. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi pengumuman ini sesekali harus Bapak Ibu lihat ya. Karena kalau tidak dilihat tidak akan muncul, tidak akan kelihatan ya di sana. Pengumumannya tidak muncul ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu pengumuman. Nah, ini kemudian di bawah pengumuman ini ada web meeting, konsep dasar ilmu pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengikuti konsep dasar ilmu pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian di bawahnya ini ada open all, ada close all. Ini bisa Bapak, maksudnya open all itu adalah isi dari kelas kita ini secara keseluruhan apa sih kita bisa lihat. Kalau kita open all berarti ini terbuka secara keseluruhan ya, dibuka secara keseluruhan. Nah, di sini ada menu-menu yang harus Bapak Ibu pelajari dengan baik. Yang pertama misalnya di sini ada simulasi dan latihan. Ya. Dalam simulasi latihan ini isinya ada kumpulan video ya, kumpulan video. Nah, biasa Bapak baca nih, seluruh peserta diharapkan dapat masuk ke fasilitas ini dahulu sebelum menggunakan fasilitas lainnya. Jadi Bapak Ibu ada saran seperti itu ya. Tinggal diklik, di situ ada banyak video ya, sebagai video tutorial di sini. Ya, ada beberapa video yang Bapak Ibu harus tonton supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Itu yang pertama. Jadi di kumpulan video ya, itu adanya di simulasi dan latihan. Nah, setelah Bapak Ibu nonton video, Bapak Ibu tentunya bisa berlatih. Kemudian ada folder ya. Nah, folder ini adalah tempat menyimpan bahan ajar utama yang Bapak Ibu bisa download ya. Di sini file yang diberikan sebagai lokasi penyimpanan file ya, sebagai yang dapat di-download ya. Nah, kemudian ada web meeting ya. Web meeting tadi digunakan untuk pendahuluan dan refleksi maupun pengembangan pembelajaran. Nah, ini memang dipersiapkan di LMS ini dan
digunakan adalah ini button ya. Kemudian ada kuesioner. Nah, kuesioner ini juga Bapak Ibu harus telusuri karena di dalam kuesioner ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab di sini. Misalnya nanti dosennya memberikan pertanyaan, Bapak Ibu bisa jawab ya, kuesioner dalam rangka koneksi. Oke, kita kembali ke menu awal. Ya. Setelah itu ada forum diskusi ya, forum diskusi. Nah, bagaimana cara menggunakan forum diskusi nanti kita akan sampaikan panduannya, tutorialnya pada video yang akan datang. Berikut juga ada unggah atau upload tugas atau tagihan pembelajaran. Nah, itu antara lain menu-menu yang ada di dalam LMS kita. Kemudian di bawahnya ada aktivitas. Nah, aktivitas setiap modul ini ada 4. Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan seterusnya. Kemudian setelah aktivitas ini ada penerapan refleksi, yaitu penguatan. Ada forum diskusi penguatan terhadap materi yang kita pelajari, dan seterusnya. Nah, yang sebelah sini ada unggah hasil belajar ya. Nah, itu secara umum ya, bagaimana memasuki LMS PPG yang harus Bapak Ibu dapat lakukan secara baik ya, untuk dapat menerapkan mempelajari LMS ini. Bapak Ibu bisa latih kembali ya setelah nonton video. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri, ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.